Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudul ridaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antuzhir qalbi bi nuri ma'rifatika abadan abadan. Rabbi sallallahu alaihi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Indonesia. Wasir sarifi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang berbunyi, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut in syaa yahudiya wa in syaa nasrani. Wa fi riwayati man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabu banna musallana. Yang artinya, barang siapa yang mempunyai kelonggaran di dalam rezekinya lalu dia tidak mau berkorban, maka hendaklah dia mati dengan cara Yahudi jika dia mau, mati dengan cara Nasrani jika dia mau. Dan barang siapa yang mempunyai kelonggaran rezeki lalu kemudian tidak mau berkorban, maka janganlah sekali-sekali dia mendekati tempat-tempat salat kami. Ini orang yang diberikan kemampuan kelebihan rezeki, bahkan dinyatakan wajib itu. Nah, apabila dia tidak mau berkorban sedangkan dia rezeki berlimpah ruah, dia seperti Nasrani dan Yahudi. Nah, jadi ada secara syariat, ada secara hakikat. Kalau secara syariat, setahun sekali hari raya haji. Nah, jadi di situ artinya tuh ditegaskan kepada orang-orang yang mampu, yang lebih mampu, dan yang mampu. Setahun sekali. Kalau ada sunat lagi bagi orang yang begitu wajib. Nah, jadi bila dia tidak mau berkorban, berarti matinya Nasrani atau Yahudi. Namun malam ini kita ungkapkan hakikat daripada berkorban. Nah, jadi orang yang berkorban itu kan seperti biasanya secara fikih, secara syariat, satu ekor sapi orang batujuh. Kalau di dalam syariat dosen tunggangan di padang masar. Nah, itu bujang di dalam fikih. Kan seekor sapi tunggangan di padang masar orang batujuh. Sapi seekor orang bertujuh. Kira-kira sapi itu telah berbuka baik-baik, kuda tajuk. Itu pada hakikatnya artinya berkorban itu korbankan diri kita. Korbankan yang kita merasa diri kita itu binatang namanya. Binatang. Nah, apabila kita ada kita merasa salah itu binatang. Bila kita merasa bahwa lebih ibadah binatang, kenapa? Nah, kalau beramal lebih ibadah siapa? Nah, hidup pada. Nah, jadi itu maksudnya dikorbankan, disembelih. Makanya satu ekor sapi orang bertujuh. Tujuh itu ambilan daripada sifat tujuh. Bila seekor sapi kalau mau berenam, kalau mau berdelapan, kalau pasti bertujuh. Karena ambilan sifat tujuh. Maksudnya itu jangan di hari kiamat desa tunggangan. Di hari kiamat desa tunggangan umpamanya lah seekor sapi orang bertujuh.
Umpamanya orang batujo nang masuk surga berempat, nang masuk neraka bertiga. Hakun lah sapi mahademi nang empat ini kada sabar lagi ke surga, nang bertiga ini masuk neraka. Hakun hanya mahademi. Nah, ini bujur ya saya belajar ulun kisahkan hakikat. Desan tunggangan padang masar. Amun saya kong sapi, orangnya batujo. Lamak nak kayak Rusdin. Saya kong sapi di tunggang orang batujo kayak Pak. Ini akal main kita ini akal. Nah, maksud secara hakikat satu ekor sapi sifat binatang, tunggang orang batujo, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang binatang pada diri kita, ini lah binatang pada diri kita. Sembelih, bila menyembelih berarti mati kalau wujud kita. Jadi yang hidup tadi 7: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ya kan ada syariat itu bujur aja, jangan disalahkan orang kita hakikat. Artinya disuruhi bisa, dipupuri bisa. Jadi dicanganginya sapi supaya pinandu kena jadi akhirat. Jadi canganginya matanya mata sapi, bepandir sapi. Apabila di padang masar kena sapi lah. Apabila dibangkit di dalam kubur lah. Ada ini aku. Kada aja sapi awalnya dirimpung orang. Coba mikir. Itu bujur ya saya kalau enggak menyalahkan. Ulun mah nyuruh biar memilih. Nah, iya uji dulu, namun bak korban sapi saikong orang batujo talaju kuda buka. Nah, itu pada hakikatnya korbanakan wujud diri kita, korbanakan yang merasa diri kita, korbanakan yang perasaan diri kita, perasaan hayawan binatang dikorbanakan saikong sapi orang batujo. Nah, jadi jangan di barang masar kayaknya menunggang sapi sekarang. Ini sapinya ditunggang oleh yang 7: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jangan disalahkan di orang berkorban karena kada memakan daging, kita udah hakon daging. Maksud Allah ini syariat sempurnakan ke hakikat, hakikat sempurnakan ke hakikat, ke syariat. Syariatnya menyembelih berkorban setahun sekali. Hakikatnya hari-hari binatang ditunggangi oleh 7. Bilanya kita di merasa kita binatang kan. Tapi bilanya nang batujo ini, nang salat nang batujo lah, kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Nang bajikir, kodrat iradat ilmu hayat sama basar. Amun bajikir ini binatang artinya, amun yang ini salat binatang. Nah, karena manusia ini hayawan natik, binatang yang mempunyai akal. Nah itu terjadi batujo. Makanya orang suki itu pasti batujo kalau mau seekong sapi. Nah, jadi inilah. Jadi kalau aja kita orang yang sakit kalau berkorban sapi tapi berkorban perasaan. Ya perasaan diri kita ada korban akan. Nah disembelih. Jadi disembelih. Nang kita merasa besi kodrat sembelih. Nang kita merasa besi iradat sembelih. Dan kita merasa bisi ilmu sembelih, dan kita merasa bisi sifat hayat sembelih, dan kita merasa bisi sifat sama sembelih, dan kita merasa bisi sifat basar sembelih, dan kita merasa bisi sifat kalam sembelih. Ambil binatang, yang 7 lagi yang berlaku. Nah itu yang artinya hakikat daripada berkorban, mengorbankan diri kita, jiwa dan raga dikorbankan, kalian bisi jiwa, kalian bisi raga, sabarkan habis. Nah itu yang namanya berkorban. Secara hakikat, secara syariat, yang mana orang berduit. Nah, seekong, 2 ekong, 3 ekong. Tapi anaknya wajib diketahui korban secara hakikat. Orang bertujuh, seekong sapi kan. Nah, jadi tunggangan jangan di barang masar sekarang. Yang bertujuh kalau menunggangi, nah, di jasmani ini ibarat itu binatang. Ditunggang sama 7 lah, kodrat. Di betis anaknya, iradat di hati kehendak, ilmu di otak akal pikir, hayat hidup di roh,
sama mendengar di telinga, basar melihat di mata, kalam berbicara. Hampir sudah kok sapi. Jadi inilah yang sifat 7 nang kuasa. Jangan artinya setahun sekali. Setahun sekali bak korban uyuh ayamnya. Hari-hari. Contoh kita anak sampai yang juhur ini kena korban akan ini. Orang kereda nangar bak korban itu kan disembelih. Disembelih ini artinya kada lagi diri kita, kada lagi wujud kita. Mati sapinya, mati binatangnya, yang hidup hanya 7. Bila kada paham, kada mengerti. Rumus ini. Jadi disitulah orang-orang yang artinya marifat harus tahu hakikat. Sampai yang syariat kayak ini, sampai hakikat ini. Berzikir syariat kayak ini, berzikir hakikat kayak ini. Puasa syariat kayak ini, puasa hakikat kayak ini. Ada betul. Kalau salat syariat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Salat hakikat, salat daim. Alladzina hum ala salatin daimun. Dialah yang selalu salat tasmani nasarna. Salat daim ngarannya. Salat daim itu artinya salat nang berkekalan, nang kada memakai waktu dan kada memakai tempat. Kalau kita 5 waktu memakai waktu, zuhur setengah 1, asar setengah 4, maghrib setengah 7, isya setengah 8, isya jam subuh jam 5. Memakai waktu dan memakai tempat kalau di persahapan bisa dilanggar. Kalau salat daim tidak memakai waktu dan tidak memakai tempat dimanapun dan kapanpun. Nah, pas mana sekarang salat daim nah. Allah, 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 Allah. Nah, jadi di sini ilmu marifat ini dibahas. Sayang apabilanya mundur kata bubuhan para ahli sufi. Apabila kita sudah terjun ke dunia marifat, ke dunia tasawuf, haram, kafir mundur. Nah, kekuatan ya hilang sesuatu karena Allah. Kenapa? Hilang Allah karena sesuatu. Ayo ingkar kepada Allah Ta'ala, sayang kepada diri. Ayo mengkadari diri ini karena kalau kita apa-apa nah diri yang hidup di Allah Ta'ala, dimandiinnya, disabuninya. Ayo hebat kelak. Nah, masa jelim kita lawan diri sendiri? Diri sendiri, diri satu ya Tuhan. Nah, jadi iya Tuhan. Jadi kalau riwayat orang ma'rifat, orang tasawuf ini ampun maaf, bubuhan Muhammadiyah soal tasawuf. Nah, supaya tahu. Jadi kalau orang mengetahui ilmu NU dan Muhammadiyah ada perbedaan sama. Cuma tingkat keyakinan berbeda, tujuannya sama. Muhammadiyah kada busali, bujur kada busali. Usali itu sunat. Nang wajibnya itu anak salat dia batin nak kada disambat. Umpamanya anak sama Isa lah, tahuran sama Isa nah, aku ambil wudu. Nah, itu sudah niat. Bujur Muhammadiyah, bujur NU, bujur juga. Bujur Muhammadiyah, bapak memuji Nabi Muhammad itu syirik, bujur. Dia jangan memuji Nabi Muhammad batang tubuh sidin, batang tubuh sidin mati. Nah kita puji itu dalam diri sidin, ha? Nah, ini. Kada bertalakin, talakin itu kada wajib. Nah, ini pula Muhammadiyah berpidato bujur sama bujur. Kalau membaca kitab Muhammadiyah nih, bujur, bujur. Ayo, bahasa Muhammadiyah datangi kaulah nomor maaf. Umpamanya inya nah, Muhammadiyah menyerahkan tasawuf, maka tasawuf dari Muhammadiyah. Ikam kenapa dia kena mengambil tasawuf? Berarti ikam Muhammadiyah palsu. Nang tasawuf ni asal Muhammadiyah ni biar jadi YouTube nang apa? Dasar bujur. Kenapa jadi kena mengambil tasawuf? Berarti Muhammadiyah palsu. Nang asli Muhammadiyah, karena Muhammadiyah hakikat Muhammadiyah. Nang sebenarnya Muhammad itu siapa? Allah Ta'ala. Inya kada mahal, kada apa, kada wajib. Inya kada memakan nasi 3 hari, sama bersih. Inya kada memakan nasi turun tanah, bersambut getal. Bujur lah, jadi kada dia menyalahkan Muhammadiyah, nah bujur. NU bujur. Nang tak salah tuh, nang kada ilmu. Makanya artis ini bujur aja, orang yang biasa
Kami disuruh biasa juga. Ayuan, alhamdulillah banyak-banyak ada hujan. Yang bujangan banyak, yang beli-beli banyak dia ya. Abang-abang masih berambutan dia anak dalam pada ringan. Daripada bujang parangutan lebih baik baru tapi pengoringan. Tambahin lagi. Jalan-jalan ya ke pasar pagi. Jangan lupa menukar kanji. Orang berjalan tagawil buat mahaji. Ibadah asli dan guru lanji ya. Tagawil emang gawil. Carilah persamaan, jangan mencari kesalahan. Itu tidak boleh. Ya, sama. Mama dia berpidato bujur. Kita bang betalakin. Nang mana laki ini? Ulun kan mana laki ini? Ada yang bertakon? Sama dia, guru ya. Nang pian talakin itu jar. Mayatnya mendengarlah. Kada jurun. Ulun jurun kada mana laki ini si mayat. Coba dengarkan. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ulun menalakini nang orang datang menghantarkan ke pemakaman. Umpamanya ada si mayat pian kalau berhadir, ulun menalakini bubun pian ini. Engkau mayat, semuanya mayat yang berjalan. Nah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Jadi betalakin itu bukan wajib, tapi untuk memperingatkan kepada kita agar kita sadar, aku mati juga nah. Kayak itu. Jadi kalau betalakin, ada bapak. Walaupun pomnya betalakin orang 100, amunnya dasar berdosa juga. Nah inilah. Jadi ujarnya mendengar, jangan kena mendengar. Ibaratnya ulun mana laki ini si mayat tuh, bapak nak tahalat tanah sudah di dalam tanah ulun tak laki ini. Jaganya ulun yang mana laki ini waktunya dimandi itu nah, ulun tunjuk ikam bilnya kadang belum malaikat ikam dipukulinya. Nah, ayo. Waktu dimandi itu jadi terakhir nyata nah bermikrofon kah talinganya dia tak gugur tadi talinganya. Nah, jadi sama. Muhammadiyah salat tarawih 11 rakaat bujur. Memang Rasulullah 11 rakaat. Sidin kenapa jadi sedikit? Sidin kurang apa? Amal. Ya sidin amal artinya aku banyak kasihan orang tua. Orang yang banyak pekerjaan, orang yang auran. Di rumah sidin menyambut. Sampai Siti Aisyah ditanya oleh sahabat baginda Rasul. Aisyah berapa rakaat Rasulullah menyambung salat tarawih? Kada tahu. Saking banyaknya bilangan. Nah, 11 rakaat. Nah, bujur. Kemudian Abu Bakar tetap 11 rakaat. Nah, di Umar disinilah Umar bin Khattab 23. Sayyidina Utsman 23. Sayyidina Ali 23. Sampai Imam Syafi'i. Ada juga imam siapa lu gading nanti ke 9, 49 banyak. Nah, jadi jangan bakal lahir. Si Udin 11 rakaat. Si Ado 23. Sebulan ke berbulan. Si Ahmad kada sing tarawihan mengitiknya di rumah kada ada bakal lahir. Siapa ya orang kada pintar? Nah. Si Ahmad ya nyamuk tarawihan mengitiknya, mantap pada kararabannya. Nah. Makanya pelajari tentang hakikat Muhammadiyah, pelajari tentang NU. Nah. Kada pernah menyalahkan kita memang bujur, memang ada dalilnya. Muhammadiyah ada dalilnya, NU juga ada dalilnya. Tapi kalau orang sudah ma'rifat, orang tasawuf, kada ada lagi. Ini Muhammadiyah, ini NU, kada ada lagi. Sama satu. Coba pikirkan, Muhammadiyah Tuhannya Allah Ta'ala, Nabinya Nabi Muhammad. Kita bang sama. Nah, cuma yang pertama mempelajari tentang ilmu marifat itu orang Muhammadiyah. Jadi di situ, bujur, NU bujur, Muhammadiyah bujur. Jadi gitu pula. Di dalam riwayatkan orang tuh sakit, jadi kan meninggal. Bertanya kabar baginda Rasul, ya Rasulullah apakah perlu kan jaga ibadah itu baruhan marwah mahal gitu nah. Kada perlu jisidin ikam sakit. Nah bujur lah. Bilanya ibarnya ini sampai maniga hari, manuju hari, menyalawi sama 40 manjar mahal. Ini akan berduit, ini berhutang-hutang, haramnya, hukumnya haram bujur. Ada kita pulang, kenapa kaum tua? Nah kaum NU.
Jadi karena kita ada peninggalan daripada orang tua, umpamanya 1 juta 2 juta, jadi kita tukarakan ke barang makan, barang minuman, orang datangan lah makannya pahala mengalir besar abah. Nah, maka di situ ada di dalam hadis sebaginda Rasul, apabila mati anak Adam, maka putuslah segala amal ibadahnya, tapi 3 yang mengalir. Nah, mengalir 3. Yang ada putus, yang lainnya putus. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, anak yang saleh. Sebuting aja anak yang saleh nah. Ulun pernya berduit. Nah, lalu untuk akan makan ulun haule, abah anak yang saleh tidak? Nah, anak yang saleh matian sudah di situ tuh berbekong kita sih. Nah, itu jadi jangan berani-berani menyalahkan NU salah, menyalahkan Muhammad itu salah. Selama kita tidak tahu ilmunya. Nah ini biar aja di YouTube sebertan ada Bapak. Ini sebenarnya kita mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan orang lain. Ulun jujur ampun maaf, 10, 20, 1000 dan gak turun kecil bagi ulun. Untuk malam ini pun ulun istirahat semuanya, bebecan kecil bagi ulun. Ulun malam minggu ampun maaf, kadang ambil hujung, kadang ambil ibaratnya bisnis. Nah supaya tahu, kan orang nggak tahu. Nah, ayo jangan jualan ambil bebecan malam minggu yuk kemana? Itulah karena sudah diberikan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada orang lain. Ya ujur ulun, gugur 1 tumbuh 100, gugur 100 tumbuh 1000. Nah, sayang kita. Ilmu di sini ilmu gasan bulik, bukan beraliman, bukan baharatan, bukan berdebat, tidak. Dan ianya tuh nah pakainya. Nah, bukan artinya pandirnya nah ianya nah. Tapakur namu syahdan Allah Ta'ala. Namu syahdan Allah Ta'ala tuh nah tapakur malam. Saya tak guring juga. Nah, jadi di situ jadi sama-sama bujur kadada nang salahnya. Kadada nang salahnya sama-sama bujur. Jadi umpamanya lah pian pamnya laki pian mati. Jadi pian ibaratnya tuh anak sehari 2 hari 3 hari kadada berduit kada usah. Kada wajib, bujur kalah. Tapi bila pian ada berduit kada apa-apa. Hauli aja bagian berduit. Amun kada berduit silakan. Nah jadi disitulah artinya, di situ ikatan antara NU dan Muhammadiyah itu saling berikat erat. Jangan artinya diikut memikut. Bujur. Bila kita nih kada tahu ilmu orang, kada usah artinya ini itu. Nah, coba pikirkan. Ya ujur ulun tadi Muhammadiyah Tuhannya Allah, Nabi Muhammad, kita kan sama. Nah, makanya peribahasanya itu orang dangkal ilmu kalau banyak tanya. Dia tuh orang banyak tanya tuh orang dangkal ilmu. Orang berdiam bang, saya ada ilmunya juga, ya pulang sama. Nah, jadi alhamdulillah kita ibaratnya itu dapat artinya nah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu pun dengan hati yang ikhlas. Bilanya kita tuh minggu dulu ulun bisa berbicara. Karena apabila kita hendak melihat muka kita, cermin itu nah harus bersih. Cermin itu biar larang harganya, tapi dikit lawan debu kada kau gitu bercermin. Biar murah cerminnya nanti 3.000. Tapi pang bening cermin kau melihat kita. Nah sama orang ini nah orangnya tuh dia kata kada tapi pamal, tapi hatinya bersih. Kawannya menerima ma'rifat Allah Ta'ala, tapi bilanya hatinya keras, hatinya digetuk kayak ini. Aku tuh pang bamal, aku tuh pang bamal beribadah, aku tuh pang nang artinya nang hebat. Itu digetuk hatinya. Tapi bilanya hatinya bersih, ya Allah, belum menjaga ada berisi apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini jadi sama. Walaupun ampun maaf, sama yang Jumat kadang-kadang masih Muhammadiyah apa-apa. Sama yang di sini apa Pak? Adalah nang ibaratnya nang Muhammadiyah itu nang 3 rakaat kan tidak lah. Pasti 2 sama. Nah,
Jadi artinya bilanya kita sudah tahu di ilmu marifat di sini, jangan lagi ilmu marifat yang kada itu. Nah, jadi sama. Nah, kan sama bersamaan, Muhammad bersamaan, Allah Ta'ala bersamaan. Cuma perbedaannya di keyakinan ini. Ini memang sunat-sunatnya karena kami menggawi. Kalau kita alhamdulillah ada amal nawafil. Amal nawafil itu kan kayak salat hajat, salat tasbih, salat-salat yang lainnya. Nya dijualin kawan tuh deh begaya panginya. Aku jalan kata anak lagi nambah surat-surat pakai tinggal tangkalnya aja. Bisa pangulir, adanya pakai tangkalnya bang. Jadi inilah dimaklumi aja. Kadang-kadang orang keras, kadang-kadang lemah. Amun artinya keras terus kayak pohon di jalan nah, pujur bernyebetis. Nah, jadi wajar aja. Bilanya kita ini ada kerasnya, ada lemahnya. Bilanya keras jangan tapi keras benar. Bilanya lemah jangan tapi lemah benar. Artinya ujar pitiknya itu sedang-sedang saja. Di tengah-tengah. Gue betanang lo maksudnya 5 limpok. Wah. Malah gini kan paluh keluar. Yang ibaratnya darah tinggi, nah darah rendah normal periksanya. Nah kalau begini la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang-orang jauh yuk memantau di YouTube. Orang Kuala Lumpur, orang Bangalun, orang Brau, orang Kota Baru, mengambil bayi artinya. Jadi orang membasuhkan darah situ. Ini ke rumah guru ya. Adalah gurunya ya. Ada percaya orang kalau orang ada pesine. Bejo kan bejo nang kaya nang pemolong tuh. Kalau bajunya dia lebih jangan ianya. Biar baju jubahmu kalau orang Tuhan nih pak. Masuk kan, ibu masuk boleh cangpang deh cangang deh. Artinya ya kadang di YouTube. Masuk nyentuhan artinya di YouTube bungas, nggak ada bungas lagi jadi. Jadi bapak bulik biar bapak bulik malam-malam masukkan dari bus balik menyambung. Dia cangkrong babanya 3 menit. Orang Kota Baru berdua. Anak ini rumah guru aja nih ya. Ini ada juga gurunya. Ada yang mikir aja. Bagaimana lo lihatkan bagaimana biar. Asal ada orang jauh, kasihan orang jauh. Jalan. Adalah gurunya aja. Biar nggak gurunya. Bagaimana? Anak ada yang besta ya. Rupanya orang tuh kurang meyakinkan. Tapi kok kiseng kira-kira. Nah, bapaknya yang penting kan berlian itu tetap berlian piana. Biar pian bagian di padang lumpur pasti. Biar umpamanya ambannya hat tapi batunya betul kali kir ulang. Nah jadi itu berkorban dari berarti malam ini kita mengorbankan diri kita. Jadi berkorban dari 7 orang nang seekor sapi itu kan binatang hayawan nanti. Jadi binatang ini disembelih, ditunggangi oleh orang ke-7. Ini kan binatang anak. Jadi yang ke-7 menunggangi kala kodrat, iradat, ilmu, hayat sama basar kalam. Jadi disembelih. Nang kita merasa berisi kodrat itu binatang artinya disembelih. Nang merasa berisi iradat sembelih. Nang marasa bisi ilmu sembelih, nang marasa bisi sifat hayat sembelih, nang marasa bisi sifat sama sembelih, nang marasa bisi sifat basar sembelih, nang marasa bisi sifat kalam sembelih. Jadi kita pada mahadang padang masar menyembelih atau menunggang sapi, tapi sekarang jadi ini bang sapinya nah, ya sama. Kita ini perbedaannya lawan binatang ada, persamaannya ada. Perbedaannya kita mempunyai akal. Inya nafsu aja tapi akal ada aja. Nah, dan juga persamaannya sama-sama. Nah, inya makan, inya minum, inya jima, inya begini, inya belaki sama. Dan juga perbedaannya di mana? Kita mengenal Allah Ta'ala, inya kada wajib mengenal. Itu perbedaan binatang. Kita wajib mengenal Tuhan, sedangkan binatang kada wajib. Apabila kita ini berisi akal, berisi nafsu, sempurna daripada binatang. Bilanya kita kada mengenal Tuhan, berarti jelek daripada binatang. Nah ini jelek pada binatang. Makanya kita kada kawa menyempat kawan ke ikam ni kada bungas kada kawa, bungas kada kawa. Handap jeruk ikam ni ulun padakan bungas kalau kada sesuai dengan kenyataan. Handap di badan kada bungas kalau tersinggung.
Jadi sedang-sedang saja. Bebetanang musuhnya 5 po. Asik jikirnya, ama apa mana apa nih? Suara jikir sorangan jangan situnya. Sudah tahu. Ini jikir sakar. Jadi jikir kita ini peribahasanya tuh sudah manajak tunggul di banyu nang landas. Biar kayak apapun orang menyembah berzikir karena merasakan nikmat. Kita kadang mengganggu orang, kadang membuat orang kecewa, kadang merasa sakit hati. Ayo pernah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, nyaman dan nikmat. Nikmat artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Kadang kita nang aku sidin. Nama nang batin roh. Roh ini kan bakal keluar nih ke hidung, roh bakal keluar ke muntung, roh bakal keluar ke mata, roh bakal keluar ke betis. Jadi pekerjaan roh tuh berjalan bagus, pekerjaan roh. Bapak andir muntung pekerjaan roh. Lihat mata lihat roh, dengar telinga dengar roh. Pekerjaan roh tidak lain pekerjaan Allah Taala. Nah, jadi nang salat siapa? Aki misal tak dizikir diri yang salat diri roh diri Allah Taala. Siapa yang berzikir? La yazkurullah illallah, tidak yang berzikir, hanya Allah yang berzikir. Nah jadi apabila kita akan mengkorbankan diri tadi ya Yahudi dan Nasrani, dia topengnya cuma Islam, Islam mujur, Islam indanas, tapi kafir indallah. Berarti kafir indallah Yahudi dan Nasrani ada di sini tadi lah. Bilanya dia tidak mau berkorban, berarti dia mati Nasrani dan Yahudi. Kalau secara syariat itu kadang menyembelih sapi. Nah kalau secara hakikat, bilanya kita kadang membunuh akuan kita, maka kita ini mati laksana Yahudi dan Nasrani. Bujur aja agamanya Islam, tapi Islam indanas, tapi kafir indallah. Nah ini kau dibilang jadi. Dia salat, makanya di sini tadi kala janganlah kau dekati tempat-tempat salat. Nah, jangankan artinya anak salat mendekati tempat salat saja dilarang, karena pada hakikatnya Yahudi dan Nasrani karena kadang mengorbankan dirinya, kadang mengorbankan dan perasaan wujud dirinya. Kalau kita sudah marifat, mengorbankan wujud diri kita. Jadi kadang madang 1 tahun lagi menyembelih binatang, tapi hari-hari disembelih. Nah, salat zuhur Allahu Akbar mati sudah. Jadi nang berlaku 7 asar, nang berlaku 7 maghrib isya berlaku 7 menyembelih sapi orang ber-7 sama. Nah jadi inilah artinya hakikat daripada berkorban sapi, berkorban binatang, korbankan diri kita dahulu secara hakikat. Ayo mereka karena berkorban secara jahir, ini berduit secara jahir berkorban, secara batin juga berkorban. Nah jadi di sini bujur, sama-sama bujur. Syariat bujur, hakikat bujur, Muhammadiyah bujur, NU pun bujur keadaan atas, karena memang daripada baginda Rasul. Karena Rasul itu dilihat juga. Ujian Rasulullah ini kan artinya berduit. Ayo ada apa-apa ikan hauli ya, nah berduit. Mungkin berduit, jangan mahauli, tidak boleh. Hukumnya haram. Apabila sampai berhutang-hutang. Nah jadi ini tahu sudah kita masalah salat tarawih tadi bujur aja juga. Muhammadiyah bujur 11, kaum Tuhan 23 bujur. Nang kada sing tarawihan bujur juga nya. Jadi kada bujur. Nang batalakin bujur. Nang artinya nambah pidato bujur. Karena kada ada wajib, karena kita talakini tadilah. Nah jadi bila ini orang bertakon siapa yang kita lakini, mana lakini, kita menghantarkan ke tempat pemakaman. Itu dalilnya innakum mayitun wa innahum mayitun, sesungguhnya engkau mayat, semuanya mayat. Karena ujar Abu Bakar, ujar Rasulullah, barang siapa hendak melihat mayat yang sedang berjalan di muka bumi, lihat Abu Bakar. Berarti Abu Bakar itu mayat yang sedang berjalan di muka bumi, mayat yang sedang berzikir, mayat yang sedang berjalan. Ya ini mayat. Makanya ulun menarik ini innaka mayitun wa innahum mayitun. Jadi nyaman kada lagi ini salah menyalahkan bujur. NU bujur, Muhammadiyah bujur, tapi harus bertasawuf. Amun kada berhakikat, amun kada bertasawuf, cuma pikir, cuma tauhid tapi tasawufnya ada. Kada salah tapi belum sempurna. Pokoknya pikir salah, bujur pikir, tauhid bujur, cuma sempurnakan kepada tasawuf. Nah jadi nangaran artinya tasawuf ini tadi artinya
pembersihan daripada fikih dan tauhid. Nah jadi disitulah kita menyembelih. Nah benang mana kada tahu berarti malam ini sudah disembelihnya, nah mati sudah sapinya, ada lagi sapi. Nah mengerti banyak mengerti tahu sebenarnya, makanya diungkap. Ya tahu menyembelih sapi yang baikom aja, dibilang berduit. Nah jadi sudah tahu nyaman kah? Jangan justru sudah tahu aku jar ada korban sapi kan kada apa aja, jangan. Orang kada jadi menjelaskan. Mana berduit aja pak. Alhamdulillah menjelaskan ada yang membersihkan sapi, alhamdulillah. Berada kalau memberi bilang alhamdulillah. Wah tentu sembahyang baju hirang tu ya. Ya tadi beberapa yang penyembelihan sapi. Nah, jadi mau jauh sampai di sini, ampunan maaf, minta hal minta tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.